pemirsa, pedomane karo MC 99 di channel YouTube SAM Suara Bermalam. Matur sembah pun kanca-kanca wis delok di channelku, muga-muga video ini menjadikan barokah gawe kanca-kanca, khususnya kaula muda Mas yang pengen belajar Jawa, temu materi ada Jawa, disinilah channelnya di SAM Suara Bermalam. Tapi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kebetulan saya punya event wedding yang konsepnya Jawa. Mungkin apa hal yang paling dasar yang bisa saya siapkan. Oke. Jadi gini Mas, kalau kita ngomong-ngomong tentang MC Jawa, kalau MC Jawa itu sudah tertata, jadi tidak mungkin keluar dari koridor yang sudah ditentukan atau pakemnya. Contoh gini Mas, habis A mesti B, tidak mungkin A, C tidak mungkin. Jadi MC Jawa itu tidak bisa keluar dari koridor yang sudah ditentukan. Contoh gini, sebelum temu manten ada acara yang disebut mijil. Mijil itu mempelai putri keluar dari kamar, diapit bapak ibu menuju dekor. Itu disebut mijil. Nah, setelah mijil baru rombongan calon mempelai putra atau mempelai putra masuk di terop agung atau gedung dan diawali tukar kembar mayang. Ya. Nah, setelah tukar kembar mayang diteruskan balang bantal, sawat-sawatan. Setelah sawat-sawatan baru ditemukan. Ya. Setelah ditemukan baru mempelai putra menginjak telur. Diteruskan mempelai putri membasuhi kaki mempelai putra dan diteruskan junjung derajat, terus diberikan air minum dari ayah dan bunda mempelai putri dan dilanjutkan sinduran atau gendongan. Setelah gendongan ada bobot timbang, parit linandur, kaca kucur, jemput pisang, dan sungkeman. Nah, ini adalah disebut randon, ya, randon yang sudah tertuang di dalam kitab. Ini tidak bisa dirubah. Semacam standar operasional. Akan tetapi Mas, yang namanya setiap daerah itu punya ciri khas yang sendiri, disebut adat lokal, ya, disebut ada adat istiadat atau budaya lokal. Mau Jawa ngomong siji desa mawa cara. Nah, akan tetapi kalau di wilayah Malang semua sama. Di dalam randon ada konsep. Konsep itu apa sih? Konsep itu cara kita mengeksekusi acara, itu konsep. Itu tergantung seorang MC yang mengeksekusi. Karena apa? MC itu bisa dikatakan modulasi komunikasi atau cara kita ngomong, cara kita berbicara. Makanya kita harus bisa mengeksplor dari kegiatan-kegiatan itu supaya acara itu lebih manis, lebih bagus. Ketika kita sudah memberikan bumbu-bumbu Mas ya, supaya acara itu lebih berkesan. Kira-kira seperti itu. Nah ini, karena kan tadi yang membedakan kan subjek orangnya ya. Betul. Ini ada improv yang harus dibawa oleh MC tersebut. Betul. Ada nggak apa saran untuk supaya MC itu lebih luas dalam improvisasi dalam MC? Emang bener Mas yang saya tanyakan. Seorang MC itu bukan hanya membaca susunan acara. SOP-nya itu susunan acara. Tapi seorang MC harus bisa membawa acara yang biasa menjadi luar biasa. Itu tugas MC. Bagaimana caranya? Kita improv. Asalkan improv jangan keluar koridor yang sudah ditentukan. Contoh ya, biasanya MC itu ketika opening ngomong biasa, jembatan Prorawu Bapak Ibu, para pemunden, para sesepuh, ingkang guru kita makan. Bisa seperti itu. Ada juga yang diawali dengan bowo atau moncopat. Contohnya Kayu Purwo Sejati ada, terus Asmorodono juga ada, terus banyak lagi. Sebelum kita menyambut para tamu, jadi MC itu bisa melakukan gede-gede. Contoh, gegarani wong akrami, tutu bondo,
Wah, itu adalah salah satu kreativitas seorang MC supaya bisa membuat acara lebih BUV alias wow. Nah, gitu. Oke. Bicara improvisasi teknisnya, ada nggak saran untuk latihannya gimana ini supaya MC itu bisa improve-nya bagus? Kalau menurut saya, bagaimana sih seorang MC bisa improve bagus ya? Kita harus banyak-banyak membaca buku dan mencari referensi di YouTube. Salah satu YouTube. Wah, Asmorodono ya apa sih? Belajar. Oh, Sinom itu bagaimana sih? Belajar. Lihat. Jadi kita semata-mata tidak copy paste, tapi belajar. Setidaknya kita tuh tahu, feel-nya tuh tahu. Seperti itu, supaya apa? Kita tidak keluar dari yang sudah tertera di kitab itu. Pada intinya, improv penting, walaupun nanti tidak sama. Contoh MC Malang atau MC Lama tidak bodoh ya. Makanya MC jangan mengejas dirinya yang paling baik, jangan. Karena setiap MC punya ciri khas sendiri, punya karakter sendiri. Seperti itu, Mas. Kembali ke ngomong-ngomong MC Jawa, Mas. Intinya kalau jenengan mencari talent MC Jawa, minimal bisa Bowo, bisa Mojopat, minimal Asmorodono. Bowo, Mojopat, Asmorodono. Ya, minimal Asmorodono. Untuk overall selebihnya sama. Karena sudah pakem. Nggak mungkin keluar dari koridornya. Itu. Kamu ya pakai Bugiro atau Kuda Murah ya itu wes, nggak mungkin ketemu manten temu pakai dadang gulung, pakai capek gulung, nggak mungkin gitu loh. Ada pun kalau mungkin berarti MC-nya ya perlu belajar lagi gitu. Perlu nonton Sam. Saya kira mungkin dari salah satu kontennya jenengan Mas untuk cara posisi Asmorodono tadi. Ya. Lalu Bowo tadi. Mojopat itu satu video sendiri. Benar. Mojopat satu video. Contoh gini. Ini saya lagi membuka opening tentang suluk, Mas. Kadang orang-orang bilang itu MC kok suluk sih, ya. Padahal suluk itu bagiannya dalam wayang, kan seperti itu. Tapi MC Jawa itu juga dalang, karena kita itu yang diperagakan itu manusia. Kalau kulit tidak punya pikiran, tapi kalau manusia susah. Contohnya gini. Saya coba latih, tidak apa-apa di sini ya. Sorry, sebelum dilantunkan dulu mungkin dijelaskan dulu Solo itu apa. Oh iya. Mungkin tahu. Oke. Secara singkat Solo itu apa? Jadi Solo itu sejenis kembang pembuka untuk menuju acara. Ya, contohnya Purwosejati. Betul sih. Ya, contohnya Purwosejati ini melambangkan suatu kedua mempelai. Walaupun banyak lagi sih, ada Solo Purwosejati, terus ada yang namanya doa-doa tolak bala itu bisa pakai dadang gulung, juga bisa pakai gending renas kelok 6. Itu jadi Tembung tolak balang ini seperti doa, tapi kita memakai intonasi dan lirik. Apa yang namanya itu? Lagunya itu apa yang namanya itu? Musiknya. Ya, ada sebut gending renas belok 6 ada. Tapi saya cenderung lebih memakai suluk kayu Purwosejati. Itu menggambarkan bahwa kehidupan atau perjalanan kedua mempelai yang akan membina mahlika hidup rumah tangga. Itu pas sekali. Karena momennya mungkin karena wedding gitu. Wedding, ya. Tidak hanya MC Jawa, tidak hanya nggih boten, tidak. Makanya ini pondok-pondok selalu saya beri edukasi supaya senang belajar dan belajar untuk uri-uri adat budaya Jawa. Anda kepingin tahu suluk Purwosejati? Ya, monggo. Boleh nggak nih? Solo nih, mari kita perhatikan nih. Ini suluk Purwosejati. Kayune Purwosejati pangiro jagat godhong
kinaryoru membe abratopo kekung kembang lintang saloko langit sebatas itu. Masih banyak bait-bait lagi karena banyak netizen di belakang sana agak suka. Memang harus ada episode khusus ya. Benar, harus nanti jenengan saya undang ke podcast saya. Kita bakal membahas lebih dalam lagi tentang apa sih MC Jawa itu. Iya, banyak detail-detail. Saya kira itu spoiler saja untuk konten selanjutnya. Betul. MC Jawa itu bisa disebut Pranoto Coro Soho Pamedar Sabdo. Pranoto Coro Soho Pamedar Sabdo. Soho Pamedar Sabdo. Pranoto Coro itu mengatur sebelum acara dimulai, ya. Pamedar Sabdo itu apapun yang ada di sana kita artikan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita artikan step by step. Mantene koyo opo, gawe klambine ya opo, warnai alise ya opo, rambutnya ya opo, untune ya opo, kita artikan semua. Maka disebut Pranoto Coro Soho Pamedar Sabdo. Oke Mas, itu tadi penjelasan atau urian dari apa sih FC Jawa. Seperti itu mungkin untuk konco-konco yang ingin belajar FC Jawa, jangan takut untuk belajar dan jangan takut untuk salah. Kadang ada netizen tanya loh, kok Kiswono pakaian seperti itu? Ya, pakai kalau ini. Loh, ini saya punya motivasi Mbak, Mas. Banyak anak kaula muda nih yang jenuh kalau pakai identik belangkon, sewek, garit, dan lain-lain. Kalau kita baca seperti itu kadang jenuh. Nggak mungkin ngopi bawa keris. Nggak mungkin. Makanya saya memberi edukasi kepada kaula muda supaya penyampaian saya ini tidak boring, ya, bisa ditangkap dari berbagai macam elemen masyarakat, muda-mudi nyaman, ngrungokke basa lu seneng Mas. Ya, dari penjelasan FC gaul gitu. Gaul gitu. Apa cocok juga rek yo. Enggak oleh gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan. Saya kira untuk episode hari ini sampai situ dulu. Tapi mungkin episode selanjutnya kita akan bahas secara teknis yang lebih detail gitu. Betul. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabatku, konco-koncoku, dulu kabeh yang sudah menyaksikan di channel YouTubeku SAM Suara Akbar Malang, dan saya MC Riz 99 dan bersama rekan saya Zainul dari teman event. Selamat sore dan sampai jumpa. Sarangi.